Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah alamin. Izinkan saya pada kesempatan ini akan sedikit membahas tentang paradigma usang. Paradigma usang pengelola talenta, adanya di bab 3. Tapi sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Suparman, nomor induk mahasiswa 02200153. Saya belajar ataupun kuliah di Universitas Lingga Buana PGRI Sukabumi, kelas reguler B. Paradigma usang di sini, pengolahan talenta merupakan aspek yang penting dalam berkeberhasilan suatu organisasi. Talent memiliki peran strategis dalam mencapai tujuan organisasi dan meningkatkan daya saingnya. Namun masih banyak orang menggunakan paradigma usang dalam pengolahan talenta yang tidak lagi sesuai dengan tantangan dan dinamika zaman yang terus berkembang. Paradigma usang ini dapat menghambat kemajuan organisasi dan mengurangi potensi yang dimiliki oleh talenta yang ada. Oleh karena itu diperlukan pemikiran yang kritis dan perjuangan dan peninjauan ulang terhadap paradigma pengolahan talenta yang ada. Paradigma usang dalam pengolahan talenta seringkali didasarkan pada pemikiran tradisional yang bersifat hierarkis dan otoriter. Beberapa karakteristik dari paradigma diantaranya yang pertama adalah pemikiran one size fits all. Apa itu pemikiran one size fits all? Pemikiran one size fits all itu adalah paradigma usang cenderung memperlakukan semua talenta secara seragam, tanpa mempertimbangkan perbedaan individu, kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing individu. Misalnya disamaratakan tentang kemampuan kita ataupun hal yang dimiliki oleh kita ataupun kemampuan yang dimiliki oleh kita. Yang kedua adalah fokus pada kontrol dan kepatuhan. Paradigma usang cenderung memprioritaskan kontrol dan kepatuhan terhadap aturan ataupun prosedur yang sudah ada. Nah, dalam hal ini cenderung tidak bervariasi, jadi cenderung ataupun terpaku terhadap aturan yang ada. Yang ketiga adalah perencanaan karir yang terbatas. Apa yang dimaksud dengan perencanaan karir yang terbatas? Paradigma usang seringkali memiliki pendekatan perencanaan karir yang terbatas dan terfokus pada jalur vertikal dan linear. Yang keempat, penghargaan yang terbatas. Paradigma usang seringkali memiliki sistem penghargaan yang terbatas dan terfokus pada penghargaan finansial ataupun promosi jabatan. Yang kelima adalah kurangnya perhatian pada work-life balance. Paradigma usang seringkali tidak memperhatikan keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi. Paradigma ini cenderung menekan kerja keras dan dedikasi tanpa memperhatikan kebutuhan individu untuk dimiliki waktu, energi yang seimbang antara pekerjaan dan kehidupan lainnya. Misalkan waktu kita cenderung terhadap pekerjaan tanpa memperhatikan di kehidupan yang lain. Yang keenam adalah kurangnya pembaharuan dan adaptif. Paradigma usang seringkali tidak mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan teknologi yang cepat. Organisasi yang tetap mempertahankan paradigma usang ini cenderung tertinggal dalam menghadapi tantangan baru dan memanfaatkan peluang yang ada. Untuk itu, mengatasi paradigma usang dalam mengelola talenta diperlukan pendekatan baru yang lebih progresif dan sesuai dengan dinamika zaman. Berikut ini adalah pengelolaan talenta. Berikut ini adalah beberapa prinsip yang dapat diterapkan dalam mengembangkan paradigma pengelolaan talenta yang lebih efektif. Yang pertama, individualisasi dan fleksibilitas. Apa itu? Mengakui keunikan dan perbedaan individu pengelolaan talenta, memberikan perhatian yang lebih pada kebutuhan, minat, dan potensi masing-masing individu. Yang kedua, pemberdayaan dan partisipasi. Apa itu? Mendorong partisipasi aktif dari talenta dalam pengambilan keputusan dan perencanaan karir, memberikan kesempatan bagi talenta untuk berkontribusi, berbagi ide, memberikan masukan dalam pengembangan strategi inisiatif organisasi. Yang ketiga, pengembangan karir yang holistik.
Apa itu pengembangan karir yang holistik? Pengembangan karir holistik yaitu mengadopsi pendekatan perkembangan karir yang holistik yang mencakup perkembangan potensi teknis dan kepemimpinan, pengembangan keterampilan internasional serta peningkatan pemahaman tentang lingkungan bisnis dan perubahan industri. 4. Pengakuan penghargaan yang komprehensif, yaitu membangun sistem pengakuan dan penghargaan yang komprehensif yang melibatkan penghargaan finansial dan non material. 5. Pembaruan dan adaptasi yang terus-menerus, menanamkan budaya organisasi yang terbuka terhadap perubahan dan inovasi, mendorong pembaharuan dan adaptasi dalam strategi pengelolaan talenta untuk menghadapi perkembangan lingkungan dan teknologi yang cepat. 6. Kesinambungan antara kerja dan kehidupan. Apa itu kesinambungan antara kerja dan kehidupan? Yaitu mendorong keseimbangan yang sehat antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi, menyediakan fleksibilitas dan jam kerja dalam jam kerja, kebijakan kerja dari rumah, dan program kesejahteraan karyawan, memberikan perhatian pada kesejahteraan fisik, mental, dan emosional talenta. Yang terakhir, yang ketujuh, dan kolaborasi dan pembelajaran berkelanjutan. Apa itu kolaborasi dan pembelajaran perkembangan? Itu mendorong kolaborasi antara talenta dengan berbagai latar belakang keterampilan, membangun budaya pembelajaran yang terus-menerus di mana talenta dapat saling belajar, berbagi pengetahuan dan pengembangan keterampilan baru, mendorong penggunaan teknologi pembelajaran yang inovatif. Dalam pengembangan paradigma talenta yang lebih efektif, organisasi perlu mengubah budaya dan sistem yang sudah ada. Perubahan ini tidaklah mudah dan membutuhkan komitmen dari semua pemangku kepentingan organisasi, termasuk manajemen dan talenta itu sendiri. Oke, selanjutnya di poin 3.1 adalah paradigma usang 1. Paradigma usang 1 di sini orang yang butuh perusahaan. Paradigma usang yang pertama dalam mengelola talenta adalah pandangan bahwa orang adalah butuh perusahaan. Paradigma ini mencerminkan pandangan tradisional di mana perusahaan dianggap sebagai pihak yang memberikan pekerjaan dan gaji kepada individu, sedangkan individu hanya membutuhkan perusahaan sebagai sumber mata pencaharian dan kehidupan. Ada beberapa langkah yang dapat diambil dalam melawan paradigma usang, diantaranya yang pertama menjalin hubungan kemitraan, yang kedua menghargai keunikan individu. Di sini bisa menghargai bahwa individu itu punya kelebihan ataupun punya keunikan. Yang tiga, mendorong ketertiban dan partisipasi. Yang keempat, memberikan ruang untuk pertumbuhan dan pengembangan. Yang kelima, menghargai keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Yang keenam, mengembangkan kultur penghargaan. 3.2 paradigma usang yang kedua. Paradigma usang yang kedua itu keunggulan kompetitif terletak pada mesin, modal, dan geografis ataupun geografi. Paradigma usang yang kedua adalah mengelola keunggulan kompetitif adalah pandangan bahwa keunggulan kompetitif terletak pada mesin, modal, dan geografi. Paradigma ini mencerminkan pandangan tradisional di mana aspek fisik seperti mesin, modal finansial, dan lokasi geografi dianggap sebagai faktor utama dalam menciptakan keunggulan kompetitif bagi suatu organisasi. Dalam paradigma ini, perusahaan cenderung berfokus pada investasi dalam mesin dan teknologi terkini, memperoleh modal finansial yang cukup, dan memilih lokasi strategis, dan memberikan keuntungan kompetitif. Faktor manusia seringkali dianggap sebagai elemen yang dapat digantikan dengan mudah dan memiliki peran terbatas dalam menciptakan keunggulan kompetitif. Jadi dalam hal ini paradigma usang di sini yaitu menganggap si manusia itu gampang digantikan dengan mesin. Karena kalau misalkan kita sudah ada mesin, modal, dan letak yang geografi, itu bisa dikatakan bisa maju menurut paradigma keunggulan kompetitif terletak pada mesin, modal, dan geografi. 3.3 paradigma usang ketiga. Paradigma usang ketiga apa di sini? Yaitu
dampak manusia sedikit bagi kinerja perusahaan. Di paradigma usaha ketiga ini mengatakan bahwa dampak manusia itu hanya sedikit untuk bagi kinerja perusahaan. Paradigma usaha ketiga yang perlu disingkirkan adalah pandangan bahwa dampak manusia terhadap kinerja perusahaan adalah sedikit atau tidak signifikan. Paradigma ini seringkali berdasarkan pada keyakinan bahwa mesin, teknologi, dan sistem yang efisien akan secara otomatis menghasilkan kinerja yang baik, sehingga manusia dianggap hanya sebagai alat pelaksana yang bisa digantikan. Mungkin menurut paradigma usang ketiga di sini, yaitu peran manusia itu tidak penting bagi perusahaan ataupun sedikit kepentingannya dibanding dengan mesin. Langkah-langkah yang dapat diambil dalam perubahan paradigma dalam pengelolaan keunggulan kompetitif, yaitu yang pertama mengubah fokus manusia, yang kedua investasi dalam pengembangan karyawan, yang ketiga mendorong kolaborasi dan inovasi, yang keempat fokus pada kepemimpinan yang membangun, yang kelima menggunakan yang kelima meningkatkan pengelolaan pengetahuan. Dalam hal ini pengetahuan kita dikelola, lebih mengembangkan kembali. Yang keenam menggunakan teknologi sebagai alat pendukung. Dalam hal ini menggunakan teknologi sebagai alat pendukung dari manusia sendiri. Yang ketujuh menggali diversitas. Yang kedelapan membangun budaya organisasi yang adaptif. Yang kesembilan mengukur dan mengelola kinerja berbasis hasil. Yang kesepuluh membangun kemitraan yang kuat. Dalam hal ini membangun kemitraan yang kuat, kita membentuk kemitraan untuk melawan ataupun keunggulan kompetitif pada paradigma ini. Nah, berikut ini adalah beberapa faktor yang menunjukkan bahwa dampak manusia pada kinerja perusahaan sangat signifikan. Yang pertama, kreativitas dan inovasi. Di sini manusia ataupun individu punya kreativitas ataupun inovasi yang tinggi, itu sangat meningkatkan ataupun berdampak kinerja manusia terhadap perusahaan yang sangat signifikan. Yang kedua, pengambilan keputusan yang kompleks. Yang ketiga, kualitas pelayanan dan hubungan pelanggan. Yang keempat, kolaborasi dan tim kerja. Yang kelima, budaya organisasi dan motivasi karyawan. Nah, di sini perusahaan perlu memperhatikan faktor-faktor berikut dalam mengatasi paradigma usang yang mengekang pengelolaan talenta. Yang pertama, pengembangan pemimpin yang efektif. Pengembangan pemimpin efektif ini harus dikembangkan terus supaya kemampuan si pemimpin tersebut supaya bisa berinovatif dan efektif. Yang selanjutnya, sistem penghargaan dan pengakuan yang adil. Jadi untuk paradigma usang yang mengekang pengelolaan talenta ini harus benar-benar memperhatikan sistem penghargaan dan pengakuan yang adil. Dan ketiga, pembangunan karir yang jelas. Pembangunan karir yang jelas. Yang keempat, budaya inklusi dan kolaboratif, di mana kolaboratif itu berhubungan satu sama lain. Yang kelima, penilaian kinerja yang holistik. Dalam menghadapi paradigma usang ini, penting bagi perusahaan untuk mengakui pentingnya individu dan memahami bahwa keahlian, pengetahuan, dan pengalaman mereka berkontribusi secara signifikan terhadap kinerja dan keberhasilan perusahaan. Mengembangkan strategi pengelolaan talenta yang berfokus pada pengembangan karyawan, retensi bakat, dan pembentukan tim yang kuat dapat membantu perusahaan mengatasi pandangan yang usang dan mengoptimalkan kontribusi individu terhadap kinerja organisasi. Nah, ada langkah-langkah yang harus diambil atau dapat diambil perusahaan dan individu untuk mengatasi paradigma usang. Di antaranya, satu, peningkatan keterampilan dan pendidikan. Apa maksudnya? Keterampilan dan pendidikan individu itu harus benar-benar ditingkatkan. Misalnya yang tadinya peningkatan keterampilan dari level 1 ditingkatkan menjadi level 2, level 3, dan selanjutnya. Yang kedua, peningkatan fleksibilitas. Yang ketiga, membangun jaringan dan koneksi. Yang keempat, kewirausahaan dan kreativitas. Yang kelima, peningkatan kesadaran diri.
Dalam pengelolaan sumber daya manusia, penting untuk memperhatikan beberapa faktor yang dapat merubah paradigma usang ini. Di antaranya yang pertama pemberdayaan karyawan, dan yang kedua pemberian tanggung jawab, yang ketiga kolaborasi dan komunikasi, yang keempat pengakuan dan penghargaan. Ada pengakuan dan penghargaan terhadap karyawan, yang kelima pembangunan karir dan perusahaan. Jadi si karir dengan perusahaan tersebut dibangun untuk berkolaborasi. Yang keenam keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Dalam hal ini tidak bersebelah antara keseimbangan kerja dan kehidupan pribadinya. Yang ketujuh kepemimpinan partisipatif. Dalam hal ini kepemimpinan partisipatif ini apa? Kepemimpinan yang bagaimana yang keberpihakan terhadap karyawan. Yang ke-8 budaya organisasi yang mendorong partisipasi. Yang ke-9 pengelolaan kinerja yang berfokus pada pengembangan. Yang ke-10 pemahaman nilai dan visi pengembangan keterampilan. Nah, di poin kelima ini 3.5 itu paradigma usang yang kelima. Di sini pekerjaan memberikan rasa aman. Jadi di mana si pekerjaan tersebut memberikan rasa aman kepada karyawannya. Paradigma usang yang menyatakan bahwa pekerjaan memberikan rasa aman adalah pandangan yang perlu ditinjau ulang dalam konteks pengelolaan talenta modern. Pada masa lalu pekerjaan seringkali dianggap sebagai sumber keamanan finansial dan stabilitas, di mana individu dapat bekerja pada suatu perusahaan sepanjang hidup mereka memperoleh manfaat jangka panjang seperti pensiun. Mungkin paradigma usang di sini menganggap pekerjaan memberikan rasa aman. Jadi kita itu sudah kerja, sudah mendapat keuntungan, itu dia merasa aman. Tetapi lain halnya dengan sekarang. Sekarang ada peribahasa keluarlah Anda dari zona aman. Intinya kita harus meningkatkan terus kemampuan kita, meningkatkan terus efektif dan efisien kita, kemampuan kita untuk melawan paradigma usang di sini, ataupun paradigma usang terhadap talenta. Yang selanjutnya yaitu 3.6 di sini menjelaskan paradigma usang yang keenam, yaitu karyawan bersifat menerima. Apa itu karyawan bersifat menerima? Paradigma usang yang menyatakan bahwa karyawan bersifat menerima adalah pemahaman yang perlu ditinjau ulang dalam pengelolaan sumber daya manusia di era modern. Paradigma ini mencerminkan pandangan yang terbatas terhadap peran dan kontribusi karyawan dalam suatu organisasi. Karyawan bukanlah sekedar penerima instruksi dan mengikuti aturan yang ditetapkan, tetapi mereka merupakan sumber daya berharga yang dapat memberikan nilai tambah dan memberikan kontribusi nyata terhadap keberhasilan perusahaan. Dalam hal ini jadi jangan menganggap bahwa si karyawan tersebut hanya sekedar menerima perintah dan lain sebagainya. Jadi karyawan juga mempunyai hak untuk memberikan masukan ataupun memberikan tanggapan, memberikan inovasi ataupun pemikiran-pemikirannya untuk kemajuan perusahaan tersebut. Nah, untuk selanjutnya 3.7 yaitu paradigma usang yang ketujuh. Apa itu pergerakan karir karyawan yang bersifat vertikal? Pergerakan karir karyawan yang bersifat itu vertikal. Paradigma usang mengenai pergerakan karir karyawan bersifat vertikal adalah pandangan yang perlu ditinjau kembali dalam pengolahan sumber daya manusia yang modern. Paradigma ini mengasumsikan bahwa satu-satunya pergerakan karir yang diinginkan adalah meningkatkan posisi dan tanggung jawab secara hierarkis di dalam organisasi. Namun dalam realitas yang lebih kompleks dan dinamis, pergerakan karir karyawan dapat memiliki beragam bentuk dan tidak hanya terbatas pada perubahan vertikal dan dalam hierarki organisasi. Dalam hal ini pergerakan karir karyawan itu kompleks, jadi tidak satu arah. Perubahan paradigma dalam pergerakan karir karyawan mencerminkan pergeseran dalam cara pandang dan pendekatan terhadap pengolahan sumber daya manusia. Paradigma yang lebih inklusif, fleksibel, dan berbasis kinerja memberikan kesempatan yang lebih luas bagi karyawan untuk mengembangkan potensi mereka dan memberikan kontribusi maksimal pada organisasi ataupun perusahaan. Dengan mengadopsi pendekatan ini, perusahaan dapat menciptakan lingkungan yang memotivasi, mempertahankan dan mengembangkan bakat
terbaik mereka, sehingga memperkuat keunggulan kompetitif mereka dalam pasar kompetitif. Dalam hal ini si perusahaan harus bisa mempertahankan, harus bisa memotivatif ataupun memotivasi dan pengembangan bakat terbaik mereka. 3.8 yaitu manajemen usaha ke-8. Apa itu? Yaitu emergent, migrating employer, and traditional employer. Dalam era globalisasi dan perubahan yang cepat, paradigma tentang model pekerjaan dan majikan juga mengalami evolusi. Model pekerjaan konvensional dan tradisional telah diperluas dengan munculnya konsep majikan yang darurat dan majikan berimigrasi. Konsep-konsep ini mencerminkan pergeseran dalam cara kerja dan pengelolaan tenaga kerja, menghadirkan tantangan baru dan mempengaruhi hubungan antara majikan dan pekerja. Artikel ini akan membahas tentang 3 paradigma utama dalam dunia pekerjaan, yaitu majikan yang darurat, majikan berimigrasi, dan majikan tradisional. 1. Majikan darurat. Majikan darurat, tujuan dari majikan yang darurat adalah untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan yang bersifat sementara atau jangka pendek dengan menggunakan tenaga kerja yang fleksibel yang sesuai dengan kebutuhan proyek ataupun tugas tertentu. Berikut ini adalah beberapa tujuan utama dari majikan yang darurat. Yang pertama, fleksibilitas dalam menggunakan tenaga kerja. Dalam artian fleksibilitas itu mau kapanpun ataupun mau itu baik 1 bulan kah, 1 minggu kah, ini namanya majikan darurat. Yang selanjutnya, pengurangan biaya operasional. Jadi jika dibutuhkan saja, jika dibutuhkan, dalam artian kalau misalkan dalam majikan darurat ini tidak membengkak dalam biaya operasional. Yang selanjutnya, adaptasi cepat terhadap perubahan pasar. Yang selanjutnya, akses keahlian khusus. Yang terakhir, inovasi dan kekreatifan. Dalam hal ini harus berinovasi dan juga punya kreatif tersendiri. Yang kedua, majikan berimigrasi. Majikan berimigrasi terlibat dalam penggunaan pekerjaan migran ataupun pekerja yang berpindah dari suatu tempat ke tempat lain untuk bekerja. Karakteristik utama dari majikan berimigrasi adalah keterkaitan dengan perpindahan geografis. Majikan ini harus mengurus perizinan, visa kerja, dan perpindahan pekerja dari negara asal ke negara tempat mereka akan bekerja. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab untuk memastikan kebutuhan dan perlindungan pekerja migran, termasuk hak-hak kerja, kondisi kerja yang aman, dan perlakuan yang adil. Tujuan dari majikan yang berimigrasi adalah untuk memperoleh tenaga kerja dari luar wilayah ataupun negara tertentu untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang tidak dapat dipenuhi oleh tenaga kerja lokal. Ya, dalam hal ini salah satu contoh misalkan di kita tenaga kerja kita banyak dibutuhkan di luar negeri, terutama TKW, tenaga kerja wanita. Jadi dalam hal ini majikan ini bersifat imigran. Jadi harus menguruskan perizinan, visa kerja, dan yang lain-lainnya. Nah, jadi di kita itu apabila ada si TKW ataupun tenaga kerja wanita yang dibutuhkan oleh negara lain ataupun katakanlah Arab Saudi, setelah beres visa perizinan yang baru bisa berangkat. Nah, itu salah satunya majikan berimigrasi. Beberapa tujuan penting dari majikan yang berimigrasi, diantaranya yang pertama, memenuhi kekurangan tenaga kerja. Yang kedua, mengisi kekosongan posisi yang sulit diisi oleh tenaga kerja lokal. Yang ketiga, mendapatkan tenaga kerja yang kompeten dan berpengalaman. Yang kelima, mengurangi biaya operasional. Yang keenam, menciptakan keragaman dan keberagaman di tempat kerja. Penting untuk memahami perbedaan dan karakteristik dari setiap paradigma dalam dunia pekerjaan, yaitu majikan yang darurat, majikan berimigrasi, dan majikan tradisional. Setiap paradigma ini memiliki implikasi yang berbeda dalam pengelolaan tenaga kerja dan hubungan antara majikan dan pekerja. Kesimpulannya, masing-masing paradigma majikan ini memiliki tujuan khususnya sendiri, tetapi secara keseluruhan mereka berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Memahami perbedaan antara paradigma ini dapat membantu kita mengenali dinamika dunia kerja yang terus berkembang dan memastikan mengenali bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan dengan efektif dan efisien. Mungkin itu
itu saja materi yang dapat saya sajikan. Mohon kritikan dan sarannya yang sifatnya membangun. Karena apa? Karena saya masih tahap belajar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.